Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar telah diberikan kepada kita. Salah satu nikmat besarnya ialah kita dapat hadir dalam acara yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu, majelis di mana nama Allah Subhanahu wa taala disebut, majelis di mana Al-Qur'an dibacakan, dan juga majelis di mana hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Oleh karenanya saya mengajak kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat yang begitu besar ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita layangkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa? Karena salah satu cara agar kita mendapatkan keberkahan di dalam majelis dan tidak mendapat kecelakaan di dalam satu majelis, yaitu dengan kita melayangkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beragama Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hamba yang cerdas ketika ia banyak mengingat mati dan juga mempersiapkan tentang kematian. Salah satu indikator seorang cerdas ialah banyak mengingat mati dan juga mempersiapkan apa yang akan dibawa nanti setelah menemui yang namanya kematian tersebut. Mungkin kalau dalam hal keduniaan kita punya banyak indikator orang cerdas. Mungkin dalam hal mengatur acara, indikatornya adalah orang yang bisa membawa acara dengan sukses, dia adalah orang yang cerdas. Atau mungkin dalam hal penelitian, orang yang bisa terbit Scopus mungkin, atau Sinta 2, Sinta 1, ialah orang yang cerdas, mungkin saja. Namun indikator paling sederhana orang yang cerdas, dan ini justru adalah hal yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita, ialah banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menemui kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya disempurnakan balasan nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, dan siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga ialah orang-orang yang faz, ialah orang-orang yang faizin, orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiada lain dan tiada bukan kehidupan dunia ialah hanya senda gurau belaka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran kepada kita. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwasanya ayat ini membuat kita mengetahui, menyadari bahwasanya dunia itu adalah hal yang fana. Dunia ini tidak ada apa-apanya dan justru membinasakan. Begitulah dijelaskan di dalam tafsir As-Sa'di. Dan hal yang perlu kita ingat ketika kita mengetahui bahwasanya dunia ini adalah tidak ada apa-apanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang yang tidak memiliki jabatan pasti akan mati. Orang yang memiliki jabatan juga sama akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan dunia ini tidak ada apa-apanya kalau seandainya kita tidak mempersiapkan dunia ini untuk menempuh kematian kita nanti. Ingatlah di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwasanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hanya senda gurau belaka. Mengapa dunia bisa menjadi senda gurau belaka? Apabila dunia kita tidak
apabila dunia ini tidak kita persiapkan untuk menempuh nanti yang pasti akan kita temui. Tentunya salah satu ciri juga orang yang cerdas ialah mempersiapkan apa yang pasti datang kepada dirinya. Banyak orang yang mempersiapkan sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum pasti, dan orang merasa ini adalah orang yang cerdas. Namun hal yang sudah benar-benar pasti terjadi di depannya tidak ia persiapkan. Na'udzubillah. Oleh karenanya kita perlu banyak mengingat mati, karena mati ini pasti akan menimpa kita, dan dunia ini hanya senda gurau belaka apabila kita tidak mempersiapkan kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan orang yang dijauhkan dari api neraka nanti di hari kiamat dan dimasukkan ke dalam surga ialah orang yang faz. Di dalam ilmu tafsir ada istilah namanya mafhum mukhalafah, pengertian kebalikan dari apa yang disebutkan. Dan mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah siapa yang dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga ialah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Dan di dalam ayat ini dirangkai dengan begitu indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang kematian. Kemudian setelah itu dijelaskan bahwasanya ada orang yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Dan tentunya sebaliknya. Dan ini yang perlu kita usahakan. Kita mengingat mati, kemudian berusaha agar menjadi golongan orang-orang yang faz, orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam neraka. Dan di dalam penggalan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan disempurnakan balasan itu nanti yaumal qiyamah, hari kiamat. Lalu apa yang didapatkan nanti di dalam kubur dijelaskan oleh para ulama, salah satunya di dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya nanti di alam kubur akan mendapatkan, mencicipi azab atau kenikmatan surga atau neraka berupa hal kecil saja sebagai gambaran nanti yang akan ditemui di hari kiamat. Di hari kiamat semua akan diberikan balasan dari semua perbuatan, setiap detiknya akan dihisap nanti dan akan diberikan balasannya. Namun di dalam kubur akan diberikan gambarannya. Dan ini isyarah latifah, disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, isyarah latifah. Ini adalah isyarat yang sangat lembut diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa yang kita lakukan di dunia bisa kita dapatkan di dunia. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran, wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un, yang artinya wala nudhiqannahum, dan kami akan memberi mereka mencicipi, merasakan minal adabil adna, azab yang kecil. Ini adalah azab, sebagian azab yang sangat-sangat kecil dari apa yang dampak dari yang kita lakukan di dunia. Dunal adabil akbar, bukan azab yang besar. Dan perhatikan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan kita azab di dunia sebelum kita merasakan azab di kubur? La'allahum yarji'un, agar kita kembali ke jalan yang benar dan kembali mengingat kematian yang pasti akan kita temui, mengingat akhirat yang pasti akan kita dapatkan ganjaran nanti di sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu nasihat dari salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhum, tentang kematian. Ia berkata, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu menjadi penasihat, menjadi pengingat. Jadi pada hakikatnya Abu Darda menjelaskan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi penasihat. Jadi kalau seandainya ada saudara muslim kita yang meninggal dunia, ini menjadi penasihat bagi kita. Mungkin sekarang kita mensolati saudara muslim kita, namun suatu saat nanti ada saat di mana kita yang disolati. Mungkin sekarang kita memandikan saudara muslim kita, ada saat di mana nanti kita yang akan dimandikan. Kita mengusung saudara muslim kita ke dalam kuburnya, satu saat nanti kita yang akan diusung. Sekarang saudara muslim kita masukkan ke dalam liang lahatnya, namun suatu saat nanti bisa jadi hari ini, besok, lusa, atau entah kapanpun itu, bisa jadi kita yang akan berada di dalam posisi itu. Bukan bisa jadi lagi, ini adalah satu hal yang pasti. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi pengingat. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu melanjutkan perkataannya, bukan sampai sini, melanjutkan perkataannya, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, bisa kita jadikan
pelajaran bagi kita. Kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufarriqa, dan cukuplah waktu itu menjadi pemisah. Jadi waktu ini merupakan pemisah. Abu Darda radhiyallahu anhu merangkai nasihat ini dengan kematian, mengisyaratkan bahwasanya kematian ini akan mendatangkan waktu yang membuat seseorang terpisah dengan saudara muslimnya. Oleh karenanya kita perlu membentuk saudara muslim yang nantinya akan menemani kita. Siapa itu? Amal perbuatan kita. Kembali lagi seperti tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, semuanya akan mati. Mungkin ada yang lebih dahulu, ada yang belakangan, namun semuanya pasti akan mati. Dan waktu akan menjadi pemisah. Ketika seorang sudah mati, ia akan terpisah dengan saudara muslimnya. Ia akan terpisah dengan kita. Yang mendahului kita akan terpisah dengan kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, semua akan terpisah dengan datangnya kematian ini. Namun di sini Abu Darda radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita harus membuat satu amalan di mana amalan tersebut akan terus melekat, yang tidak akan bisa terpisah dengan kita. Salah satunya ialah salah satu surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufiralah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat, syafaat li rajulin, akan memberi syafaat bagi salah seorang yang terus membacanya ketika di dunia, hatta ghufirah, sampai orang itu terampuni. Jadi kalau seandainya kita ilustrasikan, di dalam kubur ada orang yang sedang didatangi oleh malaikat, kemudian ia akan dihisab, maka salah satu surat ini, Al-Mulk ini, akan datang menjadi pembela, akan memberikan syafaat. Bukan sekadar memberi syafaat saja, hatta ghufirah, sampai orang itu diampuni. Ini salah satu cara agar kita membentuk sahabat kita nanti yang akan menemani kita setelah alam kematian. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu melanjutkan perkataannya. Yang pertama, ia mengungkapkan kafa bil mauti wa'idha wa kafa bid dahri mufarriqa. Kemudian yang terakhir ia mengatakan al yauma fid dur wa ghadan fil kubur, yang artinya sekarang kita berada di dalam rumah dan besok pasti kita akan berada di dalam kubur. Dan ini adalah isyarat lagi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Isyarat yang sangat-sangat mulia. Bagaimana demikian? Karena kubur itu digambarkan sebagai tempat yang sangat kecil. Abu Darda menyebutkan sekarang kita berada di bangunan, dan di dalam bangunan ini kita mau duduk bisa, kita mau tidur bisa, kita mau menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, terserah bagaimanapun kita mau, kita akan bisa. Namun nanti di alam kubur, bagaimana posisi kita bergantung dari amalan perbuatan yang kita kumpulkan untuk mempersiapkan kematian tersebut. Kita bayangkan saja. Ingat sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang cerdas ialah orang yang banyak mengingat kematian. Salah satu ciri orang cerdas, ia tidak bisa tidur dengan tenang saja, ia ingat bagaimana kondisi di dalam kubur. Bagaimana kondisi ketika kita berada di ruangan yang sempit, sangat tidak nyaman. Lalu nanti di alam kubur tempatnya akan sangat-sangat sempit. Dan akan lebih sempit lagi kalau seandainya kita tidak mempersiapkan amal perbuatan yang akan menemani kita nanti. Dan bahkan banyak yang menyebutkan ketika seorang di dalam kubur dan ia tidak beramal dengan amalan-amalan yang soleh, maka nanti ia akan dihimpit oleh kubur tersebut. Dia tidak akan bisa berpindah ke kanan ke kiri karena sempitnya. Dan bahkan tulang rusuknya yang kanan akan ke kiri, yang kiri akan ke kanan. Saking sempitnya alam kubur ini. Dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Kalau seandainya ini belum menjadi perhatian bagi kita, disitulah kita harus istighfar. Seberapa kuat iman kita, seberapa lemah iman kita, sampai-sampai hal seperti ini tidak bisa mengingatkan kita. Jadi intinya, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi pengingat kita. Wa kafa bid dahri mufarriqa, dan waktu akan memisahkan. Al yauma fid dur wa ghadan fil kubur, dan sekarang kita bebas berada di ruangan manapun yang kita mau, tapi nanti yang menentukan adalah amal perbuatan kita. Dan ingat satu hal yang pasti harus kita yakini sebagai kaum muslimin, mati itu sebabnya hanya satu. Mungkin di dalam ilmu keduniaan ada banyak sebab kematian, namun
hal yang harus kita yakini, mati itu sebabnya hanya satu, yaitu kehabisan rizki. Sudah, itu saja. Kalau seandainya ada orang yang mungkin tempat tinggalnya dia buat seperti peti mati misalkan, banyak orang yang bilang, oh ini akan cepat mati. Tidak bisa. Kalau selama orang itu masih punya rizki, maka ia akan terus hidup. Maka tidak bisa kita yakini mitos-mitos apa yang beredar di masyarakat kita. Ketika seorang sudah habis rizkinya, maka ia akan meninggal. Kita temukan orang yang sudah sekarat, sebentar lagi kita sudah yakini dia akan meninggal, namun rizkinya belum habis. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesembuhan sampai rizkinya habis. Dan bahkan banyak kejadian orang yang sakit, orang yang sekarat tiba-tiba sembuh beberapa minggu saja hanya untuk menghabiskan rizkinya. Ini menunjukkan bahwa memang rizki itulah penentu dari kematian itu sendiri. Ketika seorang habis rizkinya, maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil nyawanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya adalah marilah kita mempersiapkan kematian. Sebagian ulama menjelaskan orang yang banyak mengingat mati, man aksara zikrul maut ukrima bi salasati asya, akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama ialah ta'jilut taubah, orang yang banyak mengingat mati akan segera bertaubat. Kemudian yang kedua adalah qanaatul qalb, ia akan qanaah di dalam hatinya. Qanaah ini maksudnya asyukru bil qalil, ia akan mensyukuri walaupun sedikit yang ia dapatkan. Boleh kita mengusahakan rezeki yang banyak, namun sedikit saja kita syukuri. Kemudian yang ketiga ialah an-nasyatu fil ibadah, semangat beribadah. Jadi seorang yang banyak mengingat mati, merenungi kematian yang pasti akan mendatangi dirinya, ia akan dimuliakan dengan 3 hal ini. Ia akan segera bertaubat, kemudian juga ia memiliki rasa syukur walaupun hanya sedikit yang ia punya, dan juga ia akan rajin beribadah. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang jarang mengingat mati atau mungkin yang sering mendengar mati namun tidak terlintas di dalam hatinya, maka ia akan auqiba bi salasati asya, ia akan diberi hukuman dengan 3 hal. Yang pertama taswifut taubah, ia akan menunda-nunda taubat, tidak peduli kapan ia akan taubat. Nauzubillah. Kalau kita masih seperti ini, perlu kita istighfar, mungkin iman kita masih sangat-sangat lemah. Kemudian yang kedua ialah kita tidak mau mensyukuri yang sedikit. Yang sedikit saja tidak mau disyukuri, yang banyak juga kadangkala tidak disyukuri. Kalau seandainya kita masih seperti ini, marilah kita banyak-banyak beristighfar. Kemudian yang ketiga, al-kaslu fil ibadah, malas beribadah. Kalau seandainya kita masih malas beribadah, ingatlah bagaimana akhirat nanti. Mungkin kalau seandainya kita sholat zuhur ada ba'diyah dan qobliyahnya, kalau seandainya kita malas, ingat bahwasanya itu yang akan menjadi sahabat kita nanti setelah kita menemui kematian. Dan kalau seandainya ada saudara muslim kita yang telah meninggal dunia, jangan lupa kita doakan. Kita doakan. Kemudian kalau seandainya kita mungkin memiliki rezeki berlebih, kita belikan Al-Quran, kita niatkan untuk dia, agar ketika Al-Quran itu dibaca bisa mengalir pahalanya kepada orang yang kita niatkan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan juga banyak-banyak mengingat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz Dilan yang sudah menyampaikan materi pada Jumat Imsak hari ini.